Orang-orang yang Anda cintai sedang menunggu untuk Anda bahagiakan. Jangan pernah menyerah. Apapun kesulitannya, apapun tantangannya, apapun kesulitan yang sampai mungkin Anda membutuhkan menangis yang bagaimanapun, cuma satu, jangan pernah menyerah. Dan hari ini saya ingin tunjukkan sama Anda beberapa orang hari ini yang tidak pernah menyerah dalam kehidupannya dan dia bisa sukses. Nah, kalau Anda mau naik ke atas, ingat, Anda butuh satu apa? Ketetapan hati. Ketika Anda berjuang, Anda mendapatkan proses-proses. Anda butuh apa? Butuh satu namanya tidak atau pantang untuk menyerah. Never ever give up. Itu Anda penting. Karena Anda akan diajar, Anda akan dipukul bam, Anda akan dipukul bam, Anda akan dipukul bam, Anda mungkin sampai jatuh. Anda bangkit lagi, Anda dipukul bam, Anda bangkit lagi. Anda mungkin dipukul bam, Anda bangkit lagi. Kenapa? Saya akan buktikan sama Anda. Saya akan kasih Anda satu fakta, satu gambar. Orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang hari ini juga mau naik ke atas menciptakan sejarah dalam kehidupannya, mengalami proses-proses yang sama. Dan akhirnya mereka bisa sukses. Siapa aja orang-orang itu? Oke, saya akan tampilkan sama Anda beberapa orang yang hari ini telah menciptakan sejarah. Albert Einstein tidak bisa berbicara sampai usianya 4 tahun. Ya, kita pasti tahu ya, Albert Einstein ini satu-satu orang yang menciptakan sejarah dalam kehidupannya. Ya, tidak bisa berbicara sampai usianya 4 tahun. Pernah gagal dalam tes masuk sekolah politeknik. Ayahnya menganggap Einstein adalah sebuah kegagalan. Bayangin, ayahnya aja bilang dia adalah seorang yang kegagalan, sebuah kegagalan. Einstein pernah bekerja sebagai agen asuransi dan tak lama kemudian dia keluar karena ia gagal juga. Dan hari ini dia menciptakan sejarah dalam kehidupannya sebagai salah satu orang yang paling jenius sealam semesta yang pernah ada, dan dia menciptakan sejarah. 2, Colonel Sanders, yaitu pemilik dari KFC. Dia gagal dalam banyak bisnis yang dia lakukan. Pada usianya yang ke-65 tahun, ia berusaha menjual franchise ayamnya bermodalkan resep ayam dan sisa uang $105. Dan kita lihat lanjutannya, 1009 restoran menolaknya, sampai akhirnya ada satu yang menerima tawarannya. Dan jadilah hari ini, yaitu Kentucky Fried Chicken. J.K. Rowling, yaitu salah satu penulis buku fenomenal dari Harry Potter. Dia pernah tidak memiliki uang yang cukup untuk menghidupi dirinya dan anaknya, sampai harus mengandalkan bantuan dari pemerintah. Sempat mengalami depresi, bahkan ingin bunuh diri. Buku Harry Potter yang ia tulis ditolak 12 penerbit, dan hari ini begitu fenomenal novel itu, bahkan diangkat ke layar kaca dan menjadi sejarah yang luar biasa dari J.K. Rowling. Dan hari ini ada satu lagi namanya Sylvester Stallone, yaitu salah satu orang yang sangat luar biasa, mengalami kesulitan hidup pada saat ia dewasa. Pada satu titik dia tidak memiliki tempat tinggal selama 3 minggu, dia jadi gelandangan. Akhirnya ia tinggal di terminal bus. Bahkan hari ini, saat menulis naskah untuk satu film yang sangat fenomenal yang berjudul Rocky, yaitu satu orang petinju yang luar biasa, listriknya dimatikan karena tak mampu untuk membayar tagihan, dan dia terpaksa menjual anjing kesayangannya seharga $25 hanya untuk menyalakan listrik kembali. Dan Anda harus tahu, dia pernah dari nulis naskah Rocky itu, dia pernah menawarkan, berkali-kali ditolak, berkali-kali ditolak, berkali-kali ditolak. Sampai akhirnya ada satu produser yang bilang, oke, naskah Rocky-mu saya ambil, tapi kamu tidak bisa bermain di menjadi Rocky tadi. Apa yang Sylvester Stallone katakan? Dia bilang, saya hari ini ingin menjadi aktor sukses, bukan untuk menjual naskah Rocky. Jadi saya akan tetap bermain sebagai Rocky. Apa yang dikatakan sama orang-orang itu, produser-produser, oh nggak bisa. Kenapa? Karena kamu cacat. Kamu ngomongnya agak pelat. Kamu nggak bisa.
Dan apa yang dilakukan? Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak mau menjual naskahnya, dia tetap tawarkan ke orang lain sampai akhirnya ada satu produser yang mau menerima dia masuk ke dalam film Rocky. Dan hari ini Sylvester Stallone menjadi salah satu miliarder yang luar biasa di Amerika Serikat. Dan hari ini dia sudah menciptakan sejarah dan menjadi orang sukses dan sangat terkenal di dunia. Thomas Alva Edison, dia juga ditolak oleh pencari bakat ya, lebih dari 1.500 kali. Ketika mencoba untuk menemukan bola lampu listrik, seperti kita tahu Thomas Alva Edison adalah pencipta bola lampu ya, yang bisa digunakan masyarakat luas. Dia gagal lebih dari 10.000 kali ya, sampai ada satu istilah ya ditolak, dia telah gagal 9.999 kali ya. Apa yang dia katakan? Saya tidak pernah gagal 10.000 kali. Saya tidak pernah gagal. Saya telah berhasil membuktikan bahwa 10.000 cara itu tidak akan berhasil. Ketika saya telah menghilangkan cara yang tidak akan berhasil, saya akan menemukan cara yang akan membuat itu berhasil. Next. Dan hari ini dia telah menemukan menjadi sejarah dengan sebuah penemuannya, bahkan dibilang bapak penemu yang terbanyak di seluruh dunia. Siapa lagi orang-orang berikutnya yang tidak pernah menyerah sampai akhirnya dia menciptakan sejarah dalam hidupnya, yaitu Walt Disney. Kita lihat apa yang pernah dia lakukan. Apa yang pernah dia terima dalam kehidupan ini. Ia mendirikan perusahaan animasi pertama, yaitu Lock-O-Ground, yang tak lama kemudian bangkrut. Ia bahkan harus memakan makanan anjing untuk bertahan hidup. Dia tidak menyerah. Dia terus membangun bisnisnya. Bahkan ia harus mencoba berulang kali, bahkan harus mengalami sakit hati karena dia dikecewakan, bahkan dia ditipu oleh teman kerjanya dia, sehingga dia harus mulai dari nol. Idenya diambil, tapi dia hari itu dia memiliki mimpi ketika melihat cucunya bermain di taman. Dia bilang, kenapa saya tidak membangun satu taman bermain untuk anak saya? Ya, sampai akhirnya ia terus membangun, dia terus berjuang, dan dia terus berjuang, dan dia bangun, akhirnya jadilah sekarang Disneyland melalui satu film yang judulnya Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Walt Disney telah menciptakan sejarah yang baru, bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk semua keturunannya dan keluarganya. Dia telah hari ini hidup secara sukses dan berdampak buat banyak orang, serta memberikan senyum ke banyak-banyak anak-anak di seluruh dunia. Ini juga satu orang yang menciptakan sejarah dalam kehidupannya. Siapa lagi kita lihat? Next, Michael Jordan. Kita kalau ngomong tentang sejarah bola basket, kita tidak akan pernah bisa lepas dari satu pemain legenda bola basket hidup dunia yang bernama Michael Jordan. Tahukah Anda dia dikeluarkan dari tim bola basket sekolah menengahnya pada saat dia SMA? Saya telah melewatkan lebih dari 9.000 bidikan, kalah hampir 300 pertandingan, 26 kali dipercaya untuk mengambil tembakan kemenangan pertandingan, dan saya gagal. Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil. Tidakkah Anda melihat kesamaan mereka-mereka ini? Mereka juga mengalami satu namanya kesulitan. Mereka juga mengalami satu namanya tantangan yang membuat mereka hari itu juga sampai mau menyerah. Tetapi mereka tahu bahwa seorang pemenang tidak akan pernah menyerah. Dan seorang yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Dan mereka terus berjuang. Mereka never give up. Dan hari ini mereka menjadi legenda dalam kehidupannya. Next, siapa lagi kita lihat? Henry Ford, yaitu salah satu penemu dari mobil ya. Ford meninggalkan pekerjaan yang nyaman pada tahun 1889 untuk mendirikan Detroit Automobile Company dengan uang investor 150.000 US dollar. Lebih dari setahun kemudian perusahaannya bangkrut. Henry Ford kembali mencoba pada tahun 1901, namun kembali perusahaannya bangkrut lagi. Ia kembali mencoba pada tahun 1903. Baru 5 tahun kemudian perusahaan yang ketiga ini, next, menjadi sukses luar biasa. Oprah Winfrey kita lihat, satu orang yang juga sangat sukses di dunia hiburan. Tahukah Anda Oprah Winfrey itu salah satu orang yang paling sukses di zaman kita. Saat kecil, ia hidup dalam kemiskinan. Ia mengalami pelecehan fisik, mental, bahkan pelecehan seksual selama dia masa kecilnya. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Dia melarikan diri pada usia 13 tahun ya, dan dia hamil pada usia 14 tahun. Tapi kemudian
dia tidak menyerah. Dia hari itu juga terus berjuang ya. Terus bayinya meninggal. Tahukah Anda kalau bayinya meninggal ya, telah lama ya. Tapi hari ini dia masuk ke stasiun televisi dan dia telah menjadi satu orang yang pulih, bahkan dia memberikan banyak tawa dan inspirasi bagi banyak orang. Sehingga Oprah Winfrey juga membuat satu film, satu adegan yang bernama Oprah Winfrey Show, di mana itu telah mengangkat hidup banyak orang dan memberikan inspirasi dan harapan bagi lebih banyak orang. Dan beliau adalah salah satu orang yang sangat-sangat sukses ya di dunia perfilman. Dan dia adalah satu bukti bahwa masa lalu Anda tidak menjamin masa depan Anda. Kalau masa lalu Anda jelek, kalau masa lalu Anda pernah dilecehkan, masa lalu Anda pernah tidak dipercaya, bahkan Anda pernah mungkin dihina-hina, masa lalu Anda tidak sama dengan masa depan Anda. Anda harus genggam impian itu. Apakah dia menyerah? Tidak. Anda lihat kesamaan-kesamaan mereka. Mereka mengalami kesulitan, dan kesulitan. Ketika mereka sukses, bahkan mereka harus bangkrut, gagal. Tapi apa kesamaan mereka? Mereka tidak pernah menyerah. Anda lihat ada satu orang juga namanya Jack Ma. Saya percaya Anda juga kenal satu orang ini. Satu orang yang hari ini berdampak untuk seluruh dunia. Anda lihat bagaimana kisahnya. Ma atau panggilan dari Jack Ma mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya. Ia harus 3 kali tes masuk perguruan tinggi karena gagal dalam ujian. Tahukah Anda juga bahwa hari ini ia ditolak untuk lebih dari selusin pekerjaan. Dia melamar pekerjaan selama selusin dan ditolak, termasuk pekerjaan di Kentucky Fried Chicken, di mana 24 pelamar lainnya diterima, tetapi dia hari ini ditolak. Berbekal keyakinannya akan internet, ia yakin bisa sukses walaupun tidak tahu apa-apa tentang komputer atau email atau internet. Ini adalah satu orang yang sangat cocok sekali untuk kita pelajari. Kenapa kita bilang begitu? Karena dia tahu kelemahannya dia. Dia tahu dia nggak ngerti email. Dia nggak ngerti internet, email dan sebagainya. Tapi itu tidak menghentikan langkahnya dia. Bahkan kalau Anda tahu hari ini dia menerima banyak kesulitan. Baik ketika dia mau perjuangan untuk sukses dari tidak adanya kemampuan, tidak adanya modal dan macam-macam. Tetapi berbekal iman, dia terus berjalan dan hari ini dia menciptakan Alibaba Group yang sangat luar biasa. Bahkan mau IPO, bahkan kemarin juga sempat dibilang karena terlalu besar sampai bisnisnya mau diambil oleh pemerintah China. Dan hari ini Anda lihat apakah dia menyerah? Saya pastikan sama Anda, orang-orang yang seperti ini, mereka bukanlah pecundang. Mereka tidak akan pernah menyerah meskipun perusahaannya sampai bersinggungan dengan negara China. Tapi apa yang dia lakukan, saya percaya dia tidak akan menyerah. Dia akan terus bangkit lagi. Karena yang membuat perusahaan itu berhasil bukanlah apa yang dijual, tetapi yang membuat perusahaan itu bisa berhasil adalah orang yang berada di balik perusahaan tersebut. Dan saya percaya Jack Ma hari ini adalah satu orang yang sangat luar biasa. Kita lihat perjuangannya dia, bahwa dia pantang menyerah. Next. Nah, ya ini hari ini saudara kembar saya ya. Apa saja yang hari ini Hendra Limantara rasakan ya, yaitu dia hampir tidak naik kelas pada saat SMA. Teman-teman SMA saya juga pasti kenal ya. SMA kelas 2 saya hampir tidak naik kelas. Saya naik kelas, kenapa? Karena saya dikatrol oleh saya. Karena saya adalah seorang anak OSIS. Malu-maluin anak OSIS tidak naik kelas. Itu yang dikatakan oleh guru-guru yang lain. Akhirnya apa yang dilakukan? Saya disarankan keluar jurusan bahkan di universitas oleh dosen saya pada saat itu. Apalagi yang saya terima? Ditipu teman saya hingga ratusan juta. Namun saya tidak mau terlalu lama di sana. Bahkan 300 juta di kartu kredit. Anda bisa bayangkan di usia saya yang ke-20 tahun saya punya hutang 300 juta. Tapi apa yang saya lakukan? Apakah saya menyerah? Tidak. Saya bangkit, saya berjuang. Dan hari ini anehnya saya sering diundang sebagai dosen tamu kewirausahaan di berbagai universitas. Satu orang yang pernah diusir dari universitas ternyata hari ini diundang sebagai pengajar dan dosen tamu yang mengajarkan mata kuliah entrepreneurship kepada para mahasiswa dan para dosen-dosennya, terutama di Revolusi 4.0, menjadi salah satu pemegang saham di salah satu perusahaan multinasional dan mencapai perusahaan yang peringkat yang tertinggi sejak tahun 2013. Success people, inilah impian saya dari dulu yang saya tulis pada saat itu. Inilah saya hari ini, waktu itu saya membayangkan, saya membaca orang-orang yang sukses dan saya katakan sama diri saya ceritakan bahwa saya dulu tuh pernah nggak naik kelas, padahal pada saat itu saya masih berjuang.
Saya putar ke otak saya. Pada saat itu saya hari ini ditolak. Saya hari ini orang bodoh. Saya hampir gak naik kelas. Saya diusir sama dosen saya. Saya pernah ditipu ratusan juta sama teman saya. Saya pernah hari ini mau dipenjarakan oleh teman baik saya. Saya pernah hari ini ditipu oleh mitra saya. Barangnya saya pinjamkan dibawa lari, tidak dibayar. Sampai dengan hari ini. Saya bisa membuat banyak alasan. Tapi saya taruh di pikiran saya. Saya ceritakan, saya buat hari ini, saya produser film. Dan akhirnya orang ini tidak pernah menyerah. Dia terus berjuang. Dia terus berjuang. Dia ditolak tapi terus berjuang. Dia gagal tapi dia berjuang. Dia dikecewakan oleh muridnya tapi dia tidak pernah menyerah. Dia terus berjuang, dia terus berjuang, dia terus berjuang. Dan akhirnya dia mencapai satu peringkat yang tertinggi di perusahaan itu. Dan dia menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan tersebut. Wah, ini saya terus bagikan ke otak saya. Pada saat saya belum sukses, itu saya sudah katakan lama. Saya sudah buat alur filmnya yang seperti itu. Saya sudah bilang hari itu, suatu hari Hendra Limantara yang gagal ini, dia tidak menyerah. Dia akan sukses hari ini. Dan hari ini bisa keliling dunia. Hari ini punya aset bla bla dan sebagainya. Punya income ratusan juta sampai miliaran rupiah. Saya katakan terus itu. Karena saya ingin membuat film itu untuk kehidupan saya. Next. Dan hari ini saya tanya sama Anda. Bagaimana dengan Anda? Kalau hari ini Anda ada cerita tentang Jack Ma, Anda buatlah cerita untuk diri Anda. Kalau Anda mengalami kesulitan, buatlah cerita dari kesulitan itu. Mungkin Anda bilang, saya adalah seorang wanita yang dulu kecil hidupnya susah. Sampai sekarang saya sudah berumah tangga, saya pun susah. Saya punya hutang-hutang. Saya sampai ada debt collector datang ke rumah. Debt collector ini hari ini memaki-maki saya. Terus saya bilang sama diri saya, sampai kapan saya mau hidup seperti ini? Saya tidak mau hidup yang berkesusahan seperti ini. Saya mau terus berjuang, saya mau bangkit, saya mau berjuang, saya tidak menyerah. Saya mengalami kesulitan, saya tidak berhenti. Saya mengalami kesulitan, saya tidak berhenti. Saya terus berjuang, saya terus berjuang, saya terus berjuang, dan saya terus berjuang. Sampai akhirnya saya menjadi salah satu dari miliarder Indonesia. Jadi success people, kalau hari ini sedang mengalami kesulitan, Anda jangan lihat kesulitan Anda. Anda buatlah sebuah alur film. Bahwa kesulitan Anda nanti akan jadi cerita yang indah. Bagaimana Anda melewatinya bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kalau hari ini Anda menyerah, maka cerita Anda menjadi cerita kegagalan. Bukan success story yang terjadi. Yang terjadi adalah gagal story. Bukankah setiap dari kita, Anda dan saya, kita memiliki kesulitan-kesulitan. Anda rangkumkan kesulitan Anda, buat itu jadi film. Kalau hari ini Anda melihat film action, ada yang ditembak duar, ya, terus yang jagoannya mati, ceritanya selesai. Tapi Anda lihat, ditembak oleh musuhnya, kena tembus ke dadanya, tapi dia kesakitan luar biasa, ditolong, dikeluarkan pistolnya atau pelurunya dikeluarkan, terus dia diobatin, ya, dia juga hampir tertabrak mati, dia hampir masuk ke jurang, dia dipukul sama orang jatuh. Tapi ingat, yang namanya jagoan, yang namanya pemenang, yang namanya pemeran utama, dia akan tetap bangkit. Dia akan tetap bangkit. Dia akan tetap bangkit. Dia mau mati pun dia nggak jadi mati, dia bangkit. Dia bangkit dan dia bangkit sampai akhirnya dia mencapai kesuksesan. Dan film hari ini yang menarik adalah film-film yang ada sisi-sisi kegagalan dan tekanan-tekanan. Ya, ada hari ini yang hampir ditembak, ya, kena kepalanya, mungkin matanya kena bengkak semua, hancur, dipukul, jatuh misalkan. Tapi apa yang dilakukan? Tidak pernah menyerah. Dan dalam kehidupan ini, dalam kehidupan Anda adalah pemeran utamanya. Apakah Anda mau sad ending ataukah Anda mau happy ending? Itu ada pilihan Anda. Ketika dulu saya mengalami kesulitan, bahkan saya hari itu mau makan aja mikir menu sebelah kanan. Apa yang saya pikirkan? Saya pikirkan dalam diri saya. Saya tidak mau film saya berakhir jelek. Saya mau happy ending. Karena saya buat tulisan tadi. Saya hari ceritakan pada diri saya. Saya yang pernah ditolak orang. Saya yang pernah dihianati teman saya. Saya mau dipenjarakan oleh teman saya. Saya hari ini mau bla 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 bla. Saya pernah punya ditipu teman saya sampai hutang ratusan juta di kartu kredit dan sebagainya. Saya buat alur ceritanya sampai akhirnya saya bangkit. Saya tidak pernah menyerah. Saya menjadi peringkat tertinggi di perusahaan itu. Saya menjadi pemegang saham di perusahaan itu. Dan saya menjadi seorang miliarder di Indonesia. Itulah cerita yang saya karang dalam otak saya ketika saya mengalami kesulitan. Dan ketika Anda mengalami kesulitan hari ini, saya nggak tahu apapun kesulitan Anda, buatlah rangkaian filmnya. Di mana di akhir itu menjadi happy ending. Dan itulah kenapa? Karena Anda pemeran utamanya.
Ini hidup Anda. Anda adalah pemeran utamanya. Anda mau happy ending atau Anda mau sad ending, itu adalah pilihan Anda. Dan Anda success people. Anda adalah pemenang. Anda bukan pecundang. Karena kalau Anda pecundang, Anda menyerah. Anda pemenang, Anda tidak pernah boleh menyerah. Karena seorang pemenang tidak akan pernah menyerah. Dan orang yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Jadi success people, kita lihat sederetan orang-orang yang sukses. Bahwa mereka juga tidak mulus-mulus begitu aja. Mereka juga berjuang, mereka juga punya impian. Mereka berjuang dan gagal, mereka coba lagi, mereka gagal lagi, mereka coba lagi. Mereka gagal lagi, mereka coba lagi, mereka gagal, mereka coba lagi. Mereka gagal, mereka coba lagi. Yang terpenting dalam otak mereka satu, yaitu never ever give up. Jangan pernah menyerah. Anda pun juga jangan pernah menyerah. Hidup cuma satu kali. Jangan pernah menyerah. Orang-orang yang Anda cintai sedang menunggu untuk Anda bahagiakan. Jangan pernah menyerah. Apapun kesulitannya, apapun tantangannya, apapun kesulitan yang sampai mungkin Anda membutuhkan menangis yang bagaimana pun, cuma satu, jangan pernah menyerah. Never ever give up. Percayalah bahwa setelah hujan akan ada pelangi. Dan percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan bersamanya itu mungkin. Bersama Tuhan kita pasti bisa. 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 Hidup cuma satu kali. Ciptakan sejarah dirimu. Saya Indra Limantara, salam hebat luar biasa.